Allahu Akbar. Dokter yang berponis seperti Bang Agung, bahwa kalau dokter yang berponis itu bilang Pak Agung itu meninggal, yang pada akhirnya sampai dijatuh yang ditentukan di dokter itu, di dokter yang meninggal. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini guys aku ada di Desa Sokomang. Hari ini aku kedatangan sahabat-sahabat dari Bitung, dari Sangir, itu datang silaturahmi guys. Hari ini aku mau dengar nasihat. Budi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang siapa ini? Agung. Mas Agung. Iya. Si Bang Agung dari mana? Dari Dari Sangir. Sangir. Sangir mana ini? Sangir Tahun. Sangir itu di mana ya? Bukan di Filipina? Enggak, di perbatasan. Oh, perbatasan. Iya. Saya dapat informasi kalau di Bang Agung ini dulu kata, saya dapat informasi dari orang terpercaya. Katanya di Mas Agung, di Bang Agung, di Bang Agung itu pernah dokter vonis mati. Itu betul itu berita yang saya dengar itu. Oh iya, betul. Betul itu. Dia cerita bagaimana itu sampai dokter vonis mati itu. Jadi dulu kan ini kita dari lahir kan ada penyakit jantung pembawahan. Jadi pertama ini vonis ini masih kecil. Kecil. Jadi dari lahir. Berarti dari lahir itu. Iya. Boleh umur berapa itu vonis? Baru lahir masih merah. Keluar kulit itu masih vonis. Berarti termasuk penyakit bawaan baru. Iya. Kalau dari dokter DP jenis penyakit itu apa? Penyempitan jantung. Allah. Iya. Kata itu kan ya sudah divonis kan 14-15 tahun. 14-15 Iya, tahun. antara di situ. DP cerita sampai vonis itu baru kan biasa orang kalau divonis begitu itu kan bisa mondok apalagi umur 15 tahun 14 tahun itu kan termasuk cowok ganteng tuh, maksudnya cowok mantap ya. Iya. Artinya tahu membedakan atau merasakan ketika orang vonis mati kan biar bagaimana kalau orang tua bilang mamohe semua tako. Iya, drop begitu. Jadi kita ambil keputusan. Jadi ada jemaah Untuk mengatasi itu, Iya. tekanan itu. Ada jemaah datang silaturahmi di rumah. Allah. Itu pertama dah kami keluar. Kalau apa itu? Jemaah itu jemaah tahu. Oh, jamaah tablik. Oh, iya. Saya pernah dengar itu jamaah tablik. Tahun berapa ini? Pertama saya keluar itu 2009. 2009. Itu kalau itu masih pertama itu belum, itu masih sekolah itu dia yang ada keluar itu. Masih belum ada tertib pelajar. Kalau bahwasanya kalau mau keluar itu nanti kelas SMP kan kalau tertib pelajar. Kalau sekarang kalau sudah SMP baru boleh ikut jemaah ya. Kalau tertib pelajar itu bagaimana itu? Kan orang tidak tahu tertib pelajar dia bermaksud tertib pelajar itu. Kalau Maksudnya apa tertib itu? pelajar itu kalau pada ke zaman dulu itu Ya. kalau SD itu dia so boleh ikut jemaah. Oh, tertib pelajar itu aturan-aturan pelajar yang boleh keluar. Iya. Oh iya. Kalau Jadi ada DP tertib ya? Karena yang saya dengar itu jamaah tidak DP tertib. ada Ada keluar itu, so sementara so divonis itu. kalau yang pertama itu dulu
ya yang so ketiga kan so ponis. Iya. Nah itu so keluar, maksudnya pas so keluar itu mau kasih hilang itu frustasi apa dengan karena dapat vonis dari dokter itu kan, di Bang Agung ambil keputusan di kuring jamaah tuh. Maksudnya pada saat ambil keputusan itu di Abang Agung ini memang so di saat posisi divonis itu maksudnya. Oh, kalau itu dia iya. So divonis itu kalau vonis ketiga berapa DP jangka berapa? Pokoknya sekitar umuran itu dia. Berarti kalau vonis pertama berapa tahun? Kalau vonis pertama itu dia kayak itu dia kan mengenai tergantung itu dia kan ketetapan. Oh, dia maksudnya menurut dokter bilang kayak ada vonis berapa tahun gitu. Mungkin sekitar Mir, sini kuah. Naga miring. 1 tahun lebih lah. Dan satu Iya, 1 tahun lebih. baru vonis kedua Seperti sama. sama 1 tahun lebih tadi. Vonis ketiga. Vonis ketiga itu kan satu Berarti so memang so turun itu. itu Maksudnya keadaan saat itu memang so drop, so lemah, so kritis. sampai mau banam itu. Allahu Akbar. Jadi di Bang Agung ambil keputusan keluar itu jamaah tabligh itu. Sampai tertarik di jamaah tabligh kenapa? Kan tidak gagal orang itu. Jadi itu jemaah itu ada masuk anak di masjid. Oh iya. Berikut orang panggil kan jauh lah. Jauh lah itu apa lagi? Oh, anak tidak tahu istilah jauh lah itu apa itu. Jauh lah itu dia. Bukan yang jaga batu-toki pintu itu. Iya. Oh, silaturahmi dari jauh lah dia benar. Iya dari rumah ke rumah. Allah Akbar. Karena memang rata-rata orang ini nih tahu jauh lah itu apa. Jadi jauh lah itu guys, itu ada jamaah-jamaah tabligh yang datang di rumah batu-toki pintu. Itu nama jauh lah guys. Jangan bilang poni orang, Panggil sembahyang. iya jangan, itu jauh lah. Jadi dia nama itu jauh lah ya. Jauh lah. Baru. Jadi tas jauh. Berikut apa? Gampang ke masjid itu. Jadi itu dia setelah itu kan pada isi itu ada penyampaian iman dan amal soleh. Oh macam ceramah-ceramah Iya, begitu. ceramah-ceramah Oh. begitu. Jadi selesai ceramah, nah dipanggil bahwa orang itu pemuda yang itu anak teman-teman itu dia dipanggil bercerita sama-sama. Jadi itu pas ada satu orang tua itu ada cerita tentang hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, Jadi terkesan di kisah hari kiamat itu. DP potongan cerita bagaimana itu yang paling dari cerita yang dia cerita Pai Suaboti ada cerita kiamat yang paling bikin terkesan peti Bang Agung apa itu? DP di mana DP sampai toh tak gerak dengan itu hati. Jadi itu anak orang tua itu orang dia. Jadi dia bilang kalau dunia ini memang mau lama-lama. Allah Akbar. Sampai 60-70 tahun. Jadi dia kata kalau orang kalau sudah mati itu dia sudah pisah lah sudah sama-sama sendiri. Akbar. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Jadi ya terkesan di situ. Terkesan. Jadi maksudnya ada ketakutan tersendiri di Bang Agung Badengar. Apalagi itu kan posisi di vonis ya. Iya. Jadi luar biasa itu Mir ya. Yang begitu itu. Imam Amir P. Makmur ini tidak sia-sia ulah antarkan kemari ini. Jadi pas vonis itu keluar kan, coba ikutin jamaah-jamaah itu, jamaah tabligh itu. Iya. Dalam fase vonis itu tuh, DP waktu keluar dalam fase vonis tuh, pulang masih dalam vonis, dalam waktu jeda vonis itu, atau habis sementara keluar itu waktu vonis. Nah, kan itu dia kan
Jadi dia kan kalau sudah itu kan, kalau orang kalau susah kan dibuat baju, Oh betul betul betul. Iya iya. dia boleh mau makan sembarang, Mhm. mau tidur. Artinya Mesti tidur, DP aktivitas itu khusus ya. khusus. Tidak seperti orang pada umumnya. Iya. Iya iya iya. Jadi itu orang tuh ada Iko, Sama-sama di Bang Agung. iya ada keluar itu dia pas di polis itu dia. Mhm. Ada keluar di Kota Mubagu, Dari Sanger gerak di Kota Mubagu. ke Kota Mubagu. Luar biasa. Berarti selama di Bang Agung ini maksudnya sebanyak keliling Indonesia ya? Alhamdulillah. Wah, pernah ke mana? Biasa kan dapat dengar Pakistan, Bangladesh atau apa ini. Alhamdulillah kalau cuma seputar Indonesia itu pernah ke Palu, Allahu Akbar. Ternate, Ternate pernah. pernah. Subhanallah. Luar biasa. Ya 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 ya. Ah, di pas ponis di Sebada Iko baru pulang itu habis ponis itu. Iya, Masa alhamdulillah kondisi langsung agak lebih membaik karena kan banyak tantangan. Ah betul betul. Itu kan bertentangan. Jo 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 betul. Jadi sebab agama lah. Allah. Bar. Luar biasa. Itu tidak mudah itu mau tahan kan. Apalagi orang percaya sekali dengan dokter. Kalau mungkin orang sakit batu pergi di dokter bilang berhenti barokok. Berhenti orang barokok karena maksudnya percaya sekali dengan dokter, yakin dengan ucapan dokter, karena dengan dokter pakai ilmuwan itu kan. Ini bukan ada vonis berhenti barokok, bukan mau mati. Jadi itu alhamdulillah asbab itu ikut jemaah. Jadi Allah tolong Pak. Allahu Akbar. Jadi guys, itu guys. Jadi memang kalau sungguh-sungguh apa? Bantu agama Allah, di Bang Agung bilang pasti Allah bantu. Itu kan ada DP ayat tuh. Intan surga pun bisa. Allahu Akbar. Jadi kan barang siapa yang agama Allah pasti Betul betul. pasti Allah akan bantu. Benar ya Allah. Allah SWT akan angkatkan dia kepada depan musuh. Benar. Ah. Ah, baru keluar itu, pulang ke mana? Ke Sanger ya. Ya. Sempat aku dapat dengan dokter yang ada bahonis itu. Jadi kalau itu hari ada kan itu berapa tahun kemudian Heeh. kan ulang ada kontrol. Memang kontrol rutin. Iya. Jadi itu dia setiap tahun mungkin 2-3 kali harus check up. Check up. Sempat buang kata Pak dokter. Lu nggak bisa anak balik ya? So mati film. Lu nggak Oh. bisa anak balik ya? Allahu Akbar. So Dokter yang baponis mati Bang Agung bahwa kalau dokter yang baponis itu bilang tiba Agung itu meninggal, yang pada akhirnya sampai dijatuh yang ditentukan di dokter itu di dokter yang meninggal. Itu luar biasa. Dokter guys, ini dokter yang baponis Bang Agung di umur berapa? 15 tahun. Di umur 15 tahun Bang Agung ini dokter ponis yang ketiga meninggal guys. Di Bang Agung keluar di mana di Kota Mubagu. Pas pulang ke kampung di Bang Agung ini di Sanger, dokter yang bafonis seperti Bang Agung ini guys meninggal. Bukan di Bang Agung yang meninggal tapi dokter yang meninggal. Luar biasa. Jadi memang takdir itu Allah yang tentukan. Artinya ucapan-ucapan orang itu tidak bisa jadi satu patokan bahwa orang itu. Ya. Jadi selama di Bang Agung, dari tahun berapa ini?
si Bang Agung ikut dengan jamaah tabligh itu? Dia kan ini kalau mungkin 11 tahun ini. 11 tahun ya. Alhamdulillah. Ini so luar biasa merinding ini mau dengar di Bang Agung ke kisah ini. Kalau di Sangir itu di kampung apa tuh Bang Agung? Kan dia kalau di sana kan kalau di Tahuna Pusat kota. pusat kota. Nanti lihat di sini guys. Ini di samping ini Tahuna itu. Di gambar itu. Itu Tahuna. Nah. Dia jadi penjata. Yang saya dapat informasi ulang di Bang Agung ini pro play. Jadi memang ada aktivitas apa namanya? Hobi pro play ya? Main game. Main game. Banyak begitu. Game apa nanti? Mobile Legends. Mobile Legends. Kenapa yang saya dapat informasi itu memang sempat apa namanya? Itu apa pertandingan begitu, event-event. Iya. Jadi suatu hari sempat ikut pernah juara. Wah, apa itu? Itu pernah ikut kualifikasi sampai provinsi. Itu waktu persiapan prapon. Nama apa? Nama tim Sangi Expo. Sangi Explore. Masya Allah. Jadi tora ini guys ada sama-sama dengan pro player dari Sangir. Dia ada penama tim itu Sangi Explore. Kalau guys yang suka memabar, ID. Ada. Nanti kalau mau mabar nanti Bang Agung ini pro player dia dari Sangir. Orang penama tim Sangi Explore. ID di Bang Agung berapa? ID mau taruh di situ. Oh iya, nanti lihat guys di bawah sini ID di Bang Agung. Jadi kalau ada yang mau mabar dengan si Bang Agung silakan dia di bawah ini. ID di Bang Agung. Baru ini selama di Bang Agung 9 tahun 11 tahun di jamaah ini 11 tahun di Bang Agung di jamaah. Apa yang Bang Agung dapat di jamaah ini? Oh, di kemarin. Ilmu agama. Yang dulunya yang tahu sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Artinya memang ada pengalaman yang bikin keyakinan di Bang Agung itu semakin yakin bahwa Allah itu ada. Manusia kan jangan paham. Manusia kan sekarang jangan paham kalau orang cuma apa Kira di mana? Lu tahu nggak saya? Iya, karena ini ada. Jadi sementara gerak sekarang. Gerak berapa? Iya, Sekarang. apa nama? 4 bulan. Di Ke sana dah. Gorontalo loh guys. Ini dari Sangir guys, masya Allah. Datang cuma untuk sampaikan agama. Orang ini kalah guys. Yang paling berkesan seperti Bang Agung di dalam jamaah itu selama 11 tahun itu dalam kondisi kan tidak normal, maksudnya memang dalam perawatan dokter kan. Yang paling berkesan seperti Bang Agung itu apa ya? Selama 11 tahun di jamaah. Yang bikin sampai di Bang Agung itu merasa bahwa di Bang Agung butuh Pak Allah, bukan Allah butuh Pak Ibu. Karena apa? Kehidupan. Oh. Kan kehidupan. Orang bilang dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jadi luar biasa di Bang Agung. Sekarang umur berapa di Bang Agung? 22. Kemarin baru masuk 27. Istri dua ya? Oh, salah informasi. Allahu Akbar. Jadi guys, Bang Agung ini masih jomblo guys.
ini masih jomblo segel. Kalau bahasa itu jomblo kampung guys. Nanti boleh. Boleh. Ya. Jadi luar biasa Bang Agung ini dengan Bang P pengalaman-pengalaman, kisah-kisah kehidupan dengan, kalau biasa saya bilang itu ini dakwah adventures. Dakwah adalah perjalanan atau dakwah adalah kisah perjalanan. Jadi selama dalam 11 tahun dengan jamaah banyak hal-hal yang mungkin artinya dari bahasa kalau di jamaah itu apa? Nusratullah. Jadi banyak hal-hal nusratullah yang nusratullah yang paling berkesan selama di Bang Agung gerak berkecimpung dengan jamaah, aktif di jamaah 11 tahun itu. Nusratullah, bantuan Allah yang paling berkesan itu di mana itu? Kapan dan dalam keadaan apa? Selain masalah pribadi yang di Bang Agung alami kan itu kan maksudnya seponis dokter memang so itu bukti paling nyata. Tapi selama ini yang berhubungan dengan jamaah, apa nusratullah yang Allah datangkan sampai di Bang Agung memang yakin dengan pertolongan Allah. Kalau maksudnya asbab itu kan pertolongan Allah itu datang kan itu kalau kita satu hati itu Ya. contohnya kalau alas Ya. Alas ini apa ini? habis nih. Oh, habis modal. Habis tafakut guys. Alas. Kalau maksudnya asbab itu satu hati itu pertolongan Allah itu kan. Kalau pengalaman iman, kalau pengalaman itu cuma di vonis itu dia. Oh, jadi itu ya. Jadi artinya pengalaman iman itu dengan vonis itu baru Bang Agung menjalani selama 11 tahun ini kan artinya dengan aktivitas yang terbatas kan. Luar biasa. Oke guys, ini Bang Agung ini dengan pengalaman hidup yang luar biasa guys. Masih muda tapi sudah ada pengalaman spiritual yang luar biasa. Apa? Marah-marah? Pesan-pesan buat mga mahurang dai mga dula mga tutato au mahurang dai apa itu Pesan-pesan pada orang. pesan-pesan. Jadi jangan tinggalkan agama. Allah singkat jangan tinggalkan agama guys. Asbab agama orang selamat orang dunia sementara. Allahu Akbar. Jadi singkat bang, tapi luar biasa itu ya. Dia makna dan jadi guys, alhamdulillah itu tadi guys bincang-bincang kita, dengar nasihat dari Bang Agung dari Sangir, dari Pulau Sangir, dengan kisah-kisah spiritualnya, kisah-kisah imannya, itu luar biasa guys. Nanti kalau memang ada yang berminat boleh sama-sama dengan Bang Agung untuk sama-sama terjun bagaimana untuk merasakan pengalaman iman itu. Oke guys, bincang-bincang ringan dengan Bang Agung. Terima kasih kalian masih stay sampai di sini. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.